أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ketika sampai di laut ketujuh, dia melihat dari tepi pantai ada 4 raja. Raja pertama berkepala seperti kepala lembu jantan. Yang kedua berkepala seperti kepala manusia. Yang ketiga berkepala seperti kepala singa. Dan yang keempat berkepala seperti kepala burung elang. Raja yang berkepala seperti kepala lembu berdoa. Doanya adalah, "Ya Allah, kasihanilah binatang-binatang. Janganlah kau menyiksanya. Dan jauhkan daripadanya dinginnya musim hujan dan panasnya musim kemarau. Dan jadikanlah pada hati manusia, agar mereka tidak membenci binatang, dan tidak membebani mereka melebihi kekuatannya. Jadikanlah aku termasuk ahli syafaat Nabi Muhammad." Raja yang berkepala manusia menyeru dan berdoa, "Ya Allah, jauhkan kami dari dinginnya musim hujan dan panasnya musim kemarau. Dan jadikanlah aku termasuk ahli syafaat Nabi Muhammad." Raja yang berkepala seperti kepala singa berdoa. Doanya adalah, "Ya Allah, kasihanilah binatang-binatang buas, dan janganlah kau menyiksanya. Jauhkan mereka dari dinginnya musim hujan dan panasnya musim kemarau. Dan jadikanlah aku termasuk ahli syafaat Nabi Muhammad." Kemudian Bulukia menyusuri laut ketujuh. Ketika ia sampai di dalam laut ketujuh, ia melihat sejumlah ikan berkumpul yang jumlahnya luar biasa tidak terhingga. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Di antara ikan-ikan itu ada seekor ikan besar. Tatkala Bulukia sampai kepada mereka, Bulukia berdiri di antara mereka dan mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun menjawab salamnya. Kemudian ikan besar itu berkata, "Siapa kamu makhluk Allah?" Bulukia menjawab, "Saya Bani Israel dari umat Nabi Sulaiman bin Daud." Maka lalu mereka bertanya, "Bagaimana kamu bisa sampai kemari, wahai manusia?" Bulukia menjawab dan menceritakan semua kisahnya dari awal sampai akhir. Ikan besar itu berkata, "Apa yang kau inginkan di sini?" Bulukia berkata, "Aku sudah lama tidak makan, maukah kau memberiku makanan?" Akhirnya ikan besar itu pun menyajikan makanan yang diinginkan oleh Bulukia. Setelah dia makan makanan itu, dia tidak ingin lagi makanan ataupun minuman, dan dia tidak capek, tidak terasa lapar ataupun haus sampai 40 tahun. Kemudian, Bulukia pergi meninggalkan laut ketujuh untuk melanjutkan perjalanannya. Dalam mencari jejak Nabi Muhammad, Bulukia terus berjalan hingga sampai di tempat bertemunya Laut Asin dan Laut Tawar. Di antara keduanya ada tabir. Ketika Bulukia berada di antara dua laut itu, dia melihat tabir, yaitu Gunung Emas dan Gunung Perak. Di antara dua laut ada seorang raja yang menampakkan diri seperti semut. Bersamanya ada banyak malaikat yang menjelma seperti semut. Ketika Bulukia sampai di depan mereka, dia mengucapkan salam, dan mereka pun menjawab salamnya. Mereka bertanya, "Siapa kamu dan siapa namamu?" Bulukia menjawab, "Aku dari Bani Israel. Namaku Bulukia." Kemudian Bulukia bertanya, "Apa yang kalian kerjakan di sini?" Mereka menjawab, "Allah menyuruh kami tinggal di antara dua laut, supaya airnya tidak bercampur." Abdullah bin Salam meriwayatkan, Allah berfirman di dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 55 yang berbunyi, "Marojal Bahroini," yang artinya, Dia membiarkan dua laut mengalir. Maksudnya, Allah menciptakan dua laut, Laut Tawar dan Laut Asin bertemu, namun air keduanya tidak bercampur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 55 yang berbunyi, yang artinya, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maksudnya, peristiwa itu adalah sebagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga air asin tidak melampaui air tawar, demikian pula sebaliknya. Lalu Bulukia bertanya kepada Raja Semut, "Hai Raja, gunung apa yang berwarna merah itu?" Raja Semut berkata, "Gunung itu adalah simpanan Allah di bawah bumi. Semua tambang emas di bumi berasal dari gunung ini." Bulukia bertanya, "Lalu gunung apa yang berwarna putih itu?" Raja Semut menjawab, "Itu Gunung Perak. Itu adalah simpanan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah bumi. Semua tambang perak di bumi berasal dari gunung ini." Kemudian Bulukia pergi menyeberangi Laut Tawar untuk meneruskan perjalanan mencari Nabi Muhammad. Bulukia keluar dari tempat bertemunya Laut Asin dan Laut Tawar. Dia terus berjalan hingga sampai ke perbatasan Gunung Qaf. Tatkala dia berjalan di perbatasan Gunung Qaf, tiba-tiba dari arah depan dia mendengar suara seperti suara petir yang menggelegar. Dan tiba-tiba ada cahaya seperti cahaya kilat yang menyambar. Ternyata ada seorang raja berdiri di atas Gunung Qaf. Kepalanya sampai langit ketujuh, kakinya sampai bumi ketujuh, tangan kanannya sampai ke ujung timur, dan tangan kirinya sampai ke ujung barat. Ia mengucapkan kalimat Subhanallah al-Abad, yang artinya Maha Suci Allah selamanya yang tidak berbilang, dan mengucapkan tasbih Subhanallah mulai awal masa sampai akhir. Maha Suci Zat yang menyampaikan dua telapak kakiku,
sampai bumi ketujuh, menyampaikan tangan kananku sampai timur dan tangan kiriku sampai barat. Maha suci Allah selamanya yang tidak berbilang. Ketika raja itu membaca tasbih, Balukia mendekatinya. Lalu tiba-tiba raja itu mengepakkan dua sayapnya, sehingga bumi runtuh di bawah kakinya. Dari celah kedua sayapnya keluar sinar seperti kilat menyambar. Setelah itu raja diam, dan kemudian bergerak seperti semula. Balukia mengucapkan salam pada raja, dan raja pun menjawab salamnya. Apakah kamu malaikat, jin, atau manusia? Dan siapa namamu? Balukia menjawab, namaku Balukia. Aku dari Bani Israel. Bani Israel dari keturunan Adam. Raja bertanya, Balukia, dari umat mana kamu? Balukia menjawab, saya umat Nabi Sulaiman alaihissalam. Raja berkata, kamu mau kemana? Aku pergi untuk mencari jejak Nabi Muhammad, dan aku tidak tahu di negeri mana beliau. Raja berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah telah menyuruh kami supaya bersolawat atas Nabi Muhammad. Balukia bertanya, hai Raja, siapa namamu? Raja menjawab, namaku Hail. Balukia bertanya, mengapa kamu mengepakkan sayapmu? Raja menjawab, aku kira kamu malaikat yang diutus Allah, dan aku mengira bahwa kiamat telah terjadi sehingga aku kaget. Balukia bertanya, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Raja menjawab, aku dipercaya Allah untuk menjaga Gunung Qaf. Di tangan raja tersebut ada tali simpul, terkadang diikat dan kadang dilepas. Dan di atas Gunung Qaf ada paku bumi yang ditancapkan. Raja berkata, bila Allah menghendaki hambanya untuk diluaskan rizki mereka, niscaya Allah perintah aku untuk mengendorkan tali ini dan membelah paku bumi. Karena itu, ada bumi yang subur, ada bumi yang bergerak, dan ada yang tidak bergerak. Kemudian Balukia bertanya kepada raja, gunung apakah itu, dan siapa penguasanya? Raja menjawab, inilah Gunung Qaf yang luasnya meliputi laut dan bumi, semuanya, serta semua yang ada di bawah bumi dan semua yang berada di atas langit. Gunung Qaf terbuat dari zabarjat hijau dan yakut hijau. Karena warnanya yang hijau, maka langit pun menjadi hijau. Raja berkata lagi, Gunung Qaf itu berasal dari gunung surga. Oleh karena itu, ketika bumi itu dibentangkan oleh Allah Ta'ala, di tengahnya terlihat gunung memanjang di permukaan bumi. Ketika sampai masanya, angin bumi berdesir seperti ombak, maka bergeraklah gunung ini, lalu diam kembali. Kemudian Allah mengutus gunung yang lain. Sementara itu, di dunia tidak ada gunung lain kecuali gunung itu terkait dengan paku Gunung Qaf. Bila Allah menghendaki bumi bergoncang, niscaya aku diperintahkan untuk mengeluarkan paku bumi. Dan bila Allah menghendaki suatu negeri menjadi hancur, atau penduduknya tenggelam, maka Allah Ta'ala memerintahkan aku untuk memotong paku bumi itu. Maka waktu itu juga, bumi menjadi hancur binasa dengan izin Allah Ta'ala. Sungguh Allah telah mempercayakan kepadaku untuk mengendalikannya sampai hari kiamat. Bila nanti datang hari kiamat, Allah menyuruh aku untuk melepasnya. Maka aku pun melepasnya dari tanganku, sehingga bumi dan langit menjadi hancur binasa. Balukia bertanya, hai Raja, beritahukan kepadaku di sebelah mana tempat gunung itu. Raja menjawab, di barat. Jarak antara dua puncak gunung itu sejauh perjalanan 3000 tahun. Dia bersujud kepada Tuhannya di atas padang luas yang putih. Balukia bertanya lagi, hai Raja, ada berapa banyak bumi dan laut? Raja menjawab, bumi ada 7 lapis, dan laut juga ada 7 lapis. Balukia bertanya lagi, di mana letak neraka jahanam? Raja menjawab, neraka jahanam berada di bawah bumi ketujuh. Ya Allah, kami berlindung dari murkamu, dan jauhkanlah kami dari nerakamu. Karuniakanlah kami syafaat nabimu, dan rahmatilah kami, wahai yang maha pengasih dan penyayang. Balukia bertanya lagi, hai Raja, di belakang gunung ini ada apa? Raja menjawab, ada 40 bumi, selain bumi yang kamu tempati. Di dalamnya tidak ada gelap, bahkan semuanya bercahaya. Tanahnya dari emas, di atasnya ada satir dari cahaya. Penghuninya adalah para malaikat. Mereka tidak mengenal iblis dan neraka jahanam. Mereka diperintahkan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai hari kiamat. Balukia bertanya lagi, apa yang di belakang mereka? Raja menjawab, 70 hijab atau tabir dari cahaya, dan 70 tabir dari gelap, serta 70 tabir dari angin. Balukia berkata, dan apa di belakangnya lagi? Raja menjawab, yaitu malaikat yang menjaga singgasana Allah. Mereka adalah pembesarnya malaikat. Kaki mereka di dasar bumi ketujuh, dan kepala mereka melampaui langit yang tinggi. Mereka memikul singgasana. Mereka bertasbih di waktu siang dan malam, dan tidak merasakan lelah dalam berzikir. Kalau tidak ada satir ini tentu, cahayanya akan membakar. Balukia bertanya, lalu apa lagi di belakangnya itu?
Raja menjawab, ada banyak tabir, tidak ada yang tahu jumlahnya, kecuali Allah Ta'ala. Tabir tersebut terbuat dari cahaya, api, asap, embun, salju, awan, liakut dan zabarjat. Setiap tabir panjangnya sejauh perjalanan 500 tahun. Itulah yang menjaga arasi. Mereka, para malaikat yang tingginya sejauh perjalanan dari langit ke bumi. Mereka menundukkan wajahnya. Lidah mereka tidak terasa lelah dalam bertasbih kepada Allah Ta'ala. Seandainya tidak ada hijab, tentu malaikat penjaga singgasana akan terbakar karena sinar cahayanya. Bulukia bertanya lagi, dan apa lagi yang di belakangnya? Raja menjawab, tanah yang licin dan cahayanya. Cahayanya terang seperti cahaya matahari 4 kali lipat. Tidak ada sejengkal tanah pun di sana. Melainkan ada malaikat yang terus bersujud yang tidak mengangkat kepalanya sampai hari kiamat. Bila hari kiamat tiba, para malaikat itu baru mengangkat kepalanya sambil mengucapkan, Maha suci Engkau, ya Allah kami menyembahmu dengan sebenarnya. Bulukia bertanya lagi, lalu ada apa lagi di belakangnya? Raja menjawab, ada banyak satir, dan di belakang satir, ada malaikat yang lebih banyak dari yang kusebutkan padamu. Jumlah mereka 40 kali lipat. Setiap malaikat mempunyai 40 kepala. Di setiap kepala ada 40 wajah, dan di setiap wajah ada 40 mulut. Dan pada setiap mulut ada 40 lisan. Dan setiap lisan bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan 40 bahasa. Setiap bahasa tidak ada yang sama dengan yang lain. Bulukia bertanya, ada apa lagi di belakangnya itu? Raja menjawab, ada raja yang lebih besar daripada semua yang telah kusebutkan. Dia dari golongan malaikat. Jika Allah mengizinkannya, dia bisa menyembunyikan langit dan bumi di bawah batu besar. Bulukia bertanya lagi, lalu ada apa lagi setelah itu? Raja menjawab, telah habis ilmuku dan ilmu semua malaikat. Setelah Bulukia mendengar jawabannya, dia pun menangis sejadi-jadinya, dan rasa takutnya kepada Allah semakin bertambah. Kemudian raja itu berhenti bicara dan sibuk membaca tasbih. Setelah itu, Bulukia pergi dan berlalu darinya, hingga sampai di suatu satir yang ujungnya menjulang ke langit. Sementara bagian dasarnya sampai bawah air. Di atasnya ada pintu yang terkunci. Di atas anak kunci itu ada cincin dari cahaya. Di atas pintu itu ada 2 malaikat. Satunya berkepala seperti kepala lembu, dan satunya lagi berkepala seperti kepala kibas, dan badannya seperti badan lembu. Keduanya mengucapkan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bulukia memberi salam kepada keduanya, dan mereka pun menjawab salamnya. Mereka bertanya, Hai makhluk, siapa kamu dan siapa namamu? Bulukia menjawab, Namaku Bulukia, aku dari Bani Israel, dan Bani Israel dari keturunan Nabi Adam. Mendengar jawaban Bulukia, kedua malaikat itu lantas mengucapkan kalimat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami tidak mengenal nama Adam dan Bani Israel. Bulukia bertanya, bagaimana kalian mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal kalian tidak mengenal Adam dan Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad dari keturunan Adam. Mereka menjawab, Allah menyuruh kami untuk bersolawat kepada beliau. Padahal kami belum pernah mendengar nama Adam dan Bani Israel. Bulukia berkata, Bukalah pintu untukku. Kedua malaikat berkata, kami tidak berhak membukakan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai malaikat di langit, namanya Jibril. Mungkin dialah yang bisa membukakannya. Lalu Bulukia berdoa di padang pasir. Kemudian dia berjalan di bawah gunung selama 40 tahun demi ingin bertamu dan mendapatkan kunci selama di perjalanan. Dia tidak menemukan satu tempat pun yang ada penduduknya. Maka ketika dia sampai di salah satu pemukiman, di sana dia mendengar suara burung, dan dia merasa senang. Dia berkata dalam hati, sekarang aku telah sampai di suatu pemukiman. Sebelum sampai di pemukiman, dia bertemu seorang pemuda tampan. Wajahnya bersinar seperti bulan. Setelah Bulukia mendekatinya dan memberi salam, pemuda itu pun menjawab dengan mengucap, Waalaikumsalam hai Bulukia. Kemudian Bulukia bertanya, Hai orang laki-laki, siapa kamu? Ia menjawab, Tanyakan namaku kepada orang yang akan kamu temui setelah ini. Lalu Bulukia berjalan sehari semalam. Tiba-tiba dia bertemu pemuda lain. Wajahnya bercahaya seperti cahaya matahari. Dia berjalan seperti kilat yang menyambar. Setelah Bulukia mendekatinya dan memberi salam padanya, maka pemuda itu menjawab, Waalaikumsalam, hai Bulukia. Bulukia bertanya, Siapakah kamu hai laki-laki yang mulia? Jawabnya, Tanyakan namaku kepada orang yang akan kau temui setelah ini. Kemudian Bulukia berjalan sehari semalam. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang pemuda yang cahayanya sampai ke langit. Pemuda itu berjalan di atas air secepat awan. Setelah Bulukia mendekatinya dan memberi salam padanya, pemuda itu menjawab, Waalaikumsalam, hai Bulukia. Bulukia berkata,
"Hai laki-laki soleh dan berwajah tampan, siapa kamu dan siapa dua pemuda tampan lainnya di belakangmu?" Pemuda itu menjawab, "Pemuda yang pertama dia adalah Israfil, dan yang kedua adalah Mikail, dan yang ketiga saya Jibril, kepercayaan Allah Rabbul Alamin." Balukia berkata, "Hai Jibril, kemana kamu akan pergi?" Jibril menjawab, "Ke tempat siksa yang pedih." Balukia bertanya, "Apa yang mereka lakukan di tempat siksa yang pedih?" Jibril menjawab, "Di dalamnya ada ular dari neraka jahanam yang akan memangsa para penghuninya. Lalu mereka berdoa kepada Allah, dan Allah menerima doa mereka, dan kami diperintahkan menjaganya di neraka jahanam untuk menyiksa orang-orang kafir pada hari kiamat." Balukia bertanya, "Berapa panjang ular itu?" Jibril menjawab, "Sejauh perjalanan 300 tahun." Balukia bertanya, "Dan berapa lebarnya?" Jibril menjawab, "Lebarnya sejauh perjalanan 200 tahun. Balukia bertanya, "Hai Jibril, di neraka jahanam adakah ular lebih besar daripadanya?" Jibril menjawab, "Hai Balukia, sungguh di neraka jahanam terdapat banyak ular. Sekiranya kamu masuk di salah satu ular itu melalui hidungnya, kemudian kamu keluar dari telinganya, niscaya tidak akan terasa, karena sangat besarnya ular itu." Lalu Balukia memberi salam dan pergi ke bumi yang lain. Kemudian Jibril berkata, "Hai Balukia, sungguh kamu telah menempuh perjalanan untuk mencari Nabi Muhammad, dan kamu sangat cinta kepadanya. Akan tetapi sekarang ini belum saatnya. Sebaiknya pulanglah kamu kepada ibumu, keluargamu, dan kepada Bani Israel. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepadamu syafaat beliau." Maka saat itu juga Balukia menangis jadi-jadinya, dan dia berkata, "Aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad." Jibril menjawab, "Semoga kamu bisa menjadi umatnya." "Hai Balukia, berapa jarak perjalanan menuju keluargamu?" Balukia menjawab, "Sekitar perjalanan 400 tahun. Lalu dia menangis karena sangat sedih ketika itu. Balukia berkata, "Hai Jibril, bagaimana caraku bisa sampai ke keluargaku?" Jibril menjawab, "Janganlah kamu takut dan sedih. Sungguh kamu termasuk orang yang aman. Allah Ta'ala akan menyampaikan kamu dengan karunia-Nya, dan jarak itu menjadi dekat." Balukia pun pergi dari tempat tersebut dan meneruskan perjalanan, hingga dia sampai ke suatu tempat yang mirip dengan bumi, yang ada pohon dan batu. Tiba-tiba, dia melihat seorang pemuda yang diam berdiri di antara dua kubur. Lalu Balukia mendekatinya dan memberi salam, dan pemuda itu menjawab salamnya. Balukia bertanya, "Hai pemuda, siapa kamu dan siapa namamu?" Pemuda itu menjawab, "Namaku Soleh." Balukia berkata, "Dua kubur milik siapakah itu?" Pemuda itu menjawab, "Yang satu ini kubur ibuku, dan yang satu lagi kubur ayahku, dan aku di sisi kubur keduanya sampai aku mati." Kemudian Balukia memberi salam padanya, lalu pergi dari sana hingga dia sampai ke kota besar yang bangunannya tersebut dari bata berwarna emas dan perak, catnya dari misik atfar dan kapur, dan batunya dari permata dan yakut. Di kota itu ada pepohonan yang lebih besar daripada pohon yang ada di dunia. Di dalamnya ada sungai yang airnya mengalir, juga ada susu, homer, dan madu. Di dalamnya ada pula hamparan dari sutra yang berkilau. Ketika Balukia melihat kota dan sekelilingnya, ada istana. Dia berdiri di depan salah satu pintu istana, kemudian membuka pintu, lalu masuk dan berkeliling di dalamnya. Dia merasa kagum serta mencari siapa orang yang tinggal di istana tersebut. Dia tidak melihat seorang pun ada di dalamnya. Dia berkata di dalam hati, "Demi Zat yang mengutus Muhammad kepada kami dengan hak, Allah tidak menciptakan seperti ini di dunia kecuali surga, yang sifat-sifatnya telah ada di dalam kitabnya." Kemudian dia juga berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memasukkan aku ke dalamnya." Kemudian dia berkeliling di dalamnya selama 7 hari. Di sana dia tidak berjumpa dengan satupun makhluk Allah Ta'ala. Ketika ia ingin keluar dari situ, dia melihat ada papan dari perak. Di dalamnya ada tulisan, "Ini adalah kota Sadat bin Od." Di negeri lain tidak ada kota seperti ini. Kemudian Balukia pergi dari kota itu, hingga sampailah ia ke suatu bumi yang luas. Di tengahnya ada pohon, di atas pohon ada seekor burung, kepalanya dari emas, matanya dari yakut merah, patuknya dari mutiara, bulunya dari zafaron, kakinya dari zabarjat. Di bawah pohon itu ada hidangan yang tertutup dari kain sutra. Ketika Balukia mendekati burung itu dan memberi salam, burung itu pun menjawab salamnya. Balukia lalu berkata, "Hai burung, ceritakan kepadaku siapa kamu, karena aku belum pernah melihat burung seindah dirimu." Burung itu menjawab, "Aku adalah salah satu burung dari surga. Aku memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat dan memberi makan orang-orang yang lapar. Sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada Adam dengan membawa hidangan ini, tatkala beliau diturunkan dari surga, dan aku bersamanya sehingga Hawa takut dan membolehkannya makan.
Aku telah ada di tempat ini sejak saat itu. Setiap orang asing dan orang musafir yang melewati tempat ini, dia boleh makan sebagian dari hidangannya, dan aku yang dipercaya Allah untuk menjaganya sampai hari kiamat. Maka Balukia pun memakan sesuai kebutuhan. Balukia berkata, "Siapa yang bersamamu di sini selain dirimu?" Burung itu menjawab, "Iya, di sini ada Abu Abbas Khidir." Tiba-tiba Khidir datang menghadap. Dia adalah pemuda tampan, wajahnya bercahaya. Balukia memberi salam kepada Khidir, maka dia pun menjawab, "Waalaikumsalam." Khidir berkata, "Hai Balukia, sungguh kamu lelah dalam perjalananmu, namun urusanmu tidak juga sampai." Selain itu Khidir bertanya tentang keadaan Balukia dan perjalanannya. Maka Balukia menceritakan semua yang dia lihat tentang hal-hal yang menakjubkan dan juga tentang pencariannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Khidir berkata, "Sesungguhnya Nabi Muhammad akan diutus oleh Allah Ta'ala di akhir zaman. Beliau adalah imam atau pemimpin orang-orang yang bertakwa, penutup para nabi, sebagai utusan Allah Rabbul Alamin. Waktunya bukan sekarang dan masih lama. Karena itu pulanglah kamu kepada ibumu." Balukia berkata, "Hai Khidir, bagaimana caranya aku pulang?" Khidir berkata, "Aku akan mengantarkanmu ke tempat ibumu dalam waktu 500 bulan. Burung itu berkata, "Aku akan mengantarkanmu dalam waktu 500 hari. Khidir berkata, "Aku akan mengantarkanmu dalam waktu 10 hari. Burung itu tak mau kalah. "Aku akan menyampaikanmu dalam waktu 1 hari." Khidir pun berkata, "Aku akan menyampaikanmu dalam waktu sesaat." Kemudian Khidir berkata, "Hai Balukia, pejamkan matamu." Maka Balukia memejamkan matanya. Kemudian Khidir berkata, "Hai Balukia, bukalah matamu." Ketika Balukia membuka kedua matanya, tiba-tiba dia telah duduk di sisi ibunya. Balukia bertanya kepada ibunya, "Siapa yang membawaku ke sini, Ibu?" Ibunya menjawab, "Kamu datang dengan naik kendaraan yang suci, berwarna putih, terbang bersamamu di antara langit dan bumi. Lalu dia meletakkanmu di dekat kedua tumitku." Kemudian Balukia bercerita kepada Bani Israel apa yang telah dia lihat dari berbagai macam kejadian, baik di darat dan di laut, di tempat datar dan di gunung. Allah Maha Suci dan Maha Tinggi. Dia Maha Mengetahui. Dan begitulah, setelah melintasi samudera bintang dan gurun yang tak berujung, setelah berbicara dengan jin yang bersayap dan malaikat yang memegang rahasia langit, Balukia akhirnya memahami, pencarian sejatinya bukanlah tentang menemukan nabi yang belum lahir, tapi tentang menyiapkan hati agar kelak mampu menerima cahayanya. Ia kembali ke negerinya bukan dengan tangan penuh mujizat, tapi dengan jiwa yang bening seperti fajar. Ia membawa pesan bahwa kebenaran tidak selalu hadir dalam rupa yang bisa disentuh, melainkan dalam keikhlasan untuk terus mencari, meski tak tahu di mana ujungnya. Kisah Balukia bukan sekedar kisah pencarian. Ia adalah nyanyian jiwa bagi setiap manusia yang rindu akan kebenaran. Meski tak tahu jalan, meski tak tahu arah, karena dalam setiap langkah tulus, di sanalah jejak para nabi ditinggalkan. Kisah Balukia secara spesifik tidak diabadikan dalam satu kitab tunggal yang terkenal, tetapi kisahnya muncul dalam tradisi lisan dan berbagai kitab sejarah Islam yang merujuk pada riwayat dari ulama. Sahabat, terima kasih telah menyimak hingga detik ini. Silakan subscribe, like, and share. Semoga sahabat senantiasa diberikan keberkahan hidup dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.